Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan batas akhir pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik PSE lingkup privat adalah 20 Juli 2022. Dampaknya layanan PSE yang tidak melakukan pendaftaran terancam diblokir. Berdasarkan catatan Kementerian Kominfo, ada sejumlah PSE atau platform media sosial asing besar seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter yang belum melakukan pendaftaran. Jika tidak ada penjelasan yang cukup bisa diterima oleh Kementerian Kominfo, maka sesuai dengan PM5 dan revisinya, maka kita akan langsung melakukan pemutusan akses. Dan saya rasa PSE yang belum melakukan pendaftaran saat ini sedang melakukan prosesnya. Menurut catatan We Are Social, hingga Januari 2022, pengguna media sosial Indonesia ada sebanyak 191 juta orang. Mayoritas diantaranya merupakan pengguna Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Adapun payung hukum yang mengatur kewajiban PSE lingkup privat ini melakukan pendaftaran, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 2 Ayat 1. Dalam aturan itu, jika PSE lingkup privat tidak melakukan pendaftaran, Kementerian Kominfo bisa memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses. Lembaga Keamanan Siber Indonesia SISREK mengatakan, pemerintah harus bisa mencari alternatif jika platform media sosial diblokir karena tidak mendaftarkan diri. Sebab, sejumlah media sosial ini menjadi penunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Menjadi platform pendukung kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Digunakan untuk pekerjaan, digunakan untuk bisnis, digunakan untuk hubungan keluarga, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah juga tidak bisa mematikan aktivitas masyarakat gitu gara-gara terblokirnya platform-platform ini. Sebelumnya, sejumlah PSE asing diketahui telah melakukan pendaftaran, antara lain TikTok, Linktree, serta Spotify. Sementara beberapa platform lokal populer juga telah mendaftar. Beberapa di antaranya yakni Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, bagaimana perkembangan proses pendaftaran platform penyelenggara sistem elektronik PSE? Bagaimana pula kesiapan pemerintah menyediakan platform alternatif jika sejumlah platform populer di Indonesia diblokir? Saya akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abriani Pangerapan atau Bung Semi, serta Ketua Lembaga Keamanan Siber Indonesia, SISREK, Pratama Persada. Selamat malam, Bung Pratama. Malam, dan Bung Pak Dirjen, Bung Semi. Selamat malam, Mas Aiman. Saya mau tanya dulu ke pemerintah ini, ke Kemenkominfo. Jadi Google, lalu kemudian Facebook, Instagram, itu deadline-nya, waktu untuk akhirnya adalah besok malam, betul ya? Besok malam. Betul. Besok malam kalau kemudian tidak ada perkembangan apapun, diblokir. Ya, itu jadi batas waktunya tanggal 20 jam 23.59, nanti hari kerja berikutnya kita lakukan evaluasi untuk melakukan proses-proses pengenaan sanksi administrasi. Nah, tapi semenjak kemarin kita melakukan press conference dan hari ini juga kita melakukan press conference, ada peningkatan juga. Jadi yang tadi yang belum mendaftar sudah mendaftar. Jadi kebanyakan sosial media juga sudah mendaftar. Jadi saya rasa ini adalah bagian daripada kita menciptakan sebuah satu tata kelola ruang digital yang aman, nyaman bagi semua masyarakat. Kan ruang digital ini sebenarnya memimik ruang fisik. Kalau kita beraktivitas di ruang fisik kan pasti ada jelas. Kalau kita belanja ada tokonya. Betul. Ya kan, kalau kita pergi ke nonton bioskop ada bioskopnya, ada penyelenggaranya. Betul. Sama juga halnya di ruang digital, kita perlu mendata. Jadi kita tahu bagaimana siapa saja dan bagaimana menanggulanginya apabila terjadi masalah. Itu identifikasi itu sangat penting. Selain nanti juga kan kalau kita bilang ruang digital kan tidak ada batasnya. Ini bukan hanya pelaku-pelaku digital Indonesia, kan juga dari luar negeri. Dan mereka sama kita perlakukan. Jangan hanya pelaku-pelaku dalam negeri yang kita perlakukan ketat, tapi yang luar negeri tidak. Kita perlakukan sama. Karena kita sudah membuka diri kita, siapa saja silakan berbisnis di Indonesia, tapi ikutin aturan Indonesia. Iya, bayangan saya begini, kalau seandainya diblokir, ya WhatsApp oke lah ya, itu chat dan lain sebagainya. Tapi Google kalau diblokir, semua handphone Android, saya ulang ini, semua handphone Android tidak akan bisa digunakan, Bung Semi. Enggak, kalau itu salah, jadi salah pengertiannya. Kalau yang di Google itu banyak layanannya. Ya dari search engine-nya, ada YouTube-nya,
ada layanan lainnya, ada email segala macam. Iya. Nah ini kalau OS itu tidak termasuk yang harus didaftarkan. Yang didaftarkan adalah layanannya. Iya. Jadi tidak sedrastis itu. Jadi yang kita layakan ada 6 kategori yang wajib. Pertama, melakukan aktivitas jual beli baik barang dan jasa secara online. Kedua adalah mengoperasikan layanan keuangan, payment gateway. Ketiga adalah menyediakan layanan berbayar, contohnya Netflix, Spotify dan lain-lainnya. Yang keempat itu terkait dengan layanan sosial media dan telekomunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan Facebook. Ya, itu termasuk dalam kategori itu. Yang kelima adalah kalau dia itu mengelola data pribadi. Ya, dia ada data pribadi atau dia layanan yang berbayar tadi, ada elektronik berbayar, musik berbayar. Itu semua yang termasuk kategori yang harus dilakukan pendaftaran. Oke, Bung Pratama. Ya. Kebayangan saya, iya betul, Google mungkin OS-nya tidak, tapi kan OS Android, operating sistemnya Android, itu menggunakan email Google, pasti kan? Pasti. Artinya kalau Google-nya kemudian diblokir, semua handphone Android hang, betul nggak? Ya, dan kita tahu bahwa di Android itu ada Google Play. Ya. Google Play itu ada jual beli aplikasi di sana, ada transaksi di sana. Betul. Harusnya Android pun juga harus didaftarkan ke PSE lingkup private ini gitu, termasuk dalam besarannya Google gitu. Oke, jadi kalau seandainya kita bicara andainya nih, besok deadline-nya adalah besok tanggal 20 Juli pukul 23.59, artinya hari Kamis. Ya. Itu sudah tidak bisa lagi. Misalnya kalau diblokir ya, memang sesuai aturan. Semua handphone Android bakal hang. Ya, jadi kalau menurut saya ini kan gini, pengertian tadi yang Pak Semi sampaikan gitu, kan artinya layanan itu dibagi bermacam-macam gitu. Layanan yang berbayar, kemudian layanan yang menyimpan data pribadi dan lain-lain begitu. Mungkin dalam satu platform ada layanan yang diblokir, ada layanan yang nggak diblokir gitu. Tadi menurut kata Pak Semi gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, Mas Aiman gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menurut saya cukup bagus gitu. Niatnya cukup bagus. Betul. Gitu. Kita mau menegakkan kedaulatan di negara kita sendiri karena sudah lama kita nggak dianggap oleh mereka gitu. Walaupun sebenarnya tadi gitu, kalau kita ngancam-ngancam Google, Pak Semi tadi saya ngelihat ketika press release gitu, pakai YouTube gitu. Ya kan? Maksudnya? Pakai YouTube. YouTube kan layanannya Google. Betul. Sedangkan kita lagi ngancam Google ini mau kita blokir gitu. Google pasti akan ketawa-tawa nih, loh ini gimana Indonesia diblokir, tapi pakai YouTube. Indonesia mau ngeblokir Google tapi pemerintah Indonesia masih menggunakan YouTube untuk press conference-nya gitu. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kadang-kadang platform itu mereka merasa jumawa. Mereka merasa bahwa sudah menjadi kebutuhan dan kebutuhan masyarakat Indonesia gitu, karena ada 130 juta lebih pengguna Google, ada 120 juta lebih pengguna Facebook, ada 86 juta lebih pengguna Instagram begitu, merasa bahwa Indonesia ini nggak akan bisa pergi dari aplikasi mereka. Indonesia tergantung dengan mereka gitu. Makanya mereka merasa bahwa Indonesia ini nggak terlalu penting gitu untuk diikuti aturannya. Oleh karena itu kenapa mereka tidak mau bikin server di Indonesia, mereka nggak mau bayar pajak di Indonesia gitu, mereka tidak mau ngikutin aturan di Indonesia gitu. Padahal kita tahu 2 bulan yang lalu Kementerian Kominfo pernah memberikan batas waktu juga untuk PSE lingkup private ini untuk mendaftarkan platformnya. Tetapi ketika batas itu habis, akhirnya diperpanjang. Dan sekarang ini akhirnya perpanjangannya tanggal 20 Juli 2022 begitu. Tetapi tadi yang saya lihat dari press conference-nya Kementerian Kominfo begitu, ternyata tidak langsung diblokir. Nanti akan ada beberapa tahap ya kan, mulai tahap peringatan, kemudian nanti ada tahap denda sanksi administratif, kemudian akan diblokir sementara. Yang jadi masalah adalah ketika kita mau melakukan pemberian denda administratif, aturan untuk memberikan denda itu juga sampai sekarang masih belum ada gitu, belum disahkan sebagai perundang-undangan yang ada di Indonesia begitu. Anda mau menilai bahwa ini akan terjadi jalan yang terjal. Mereka juga nggak akan nganggap ya udah mau diapain terserah deh. Toh saya juga pegang semua yang ada di Indonesia. Rakyat Anda saya kuasai.
Ya, ini kan jadinya kita ini kayak mau ngelawan mereka gitu ya kan. Tapi kita belum punya senjata yang cukup kuat untuk melawan mereka. Kalau menurut saya, kita belum punya bargaining power. Apa senjata yang kuat? Senjata yang kuat itu kemandirian gitu. Nanti kita akan bicara soal kemandirian. Apakah itu kaitan ke misalnya Tiongkok, Weibo, WeChat dan lain sebagainya? Apakah kaitan ke sana dan lain sebagainya? Ya. Saya ingin tanya dulu ke Bung Semi. Bung Semi, tentu kita sepakat bahwa mereka harus ikut aturan kita. Permasalahannya, saya harus mengatakan ini dengan berat hati. Mereka menguasai kita. Kenapa? Karena kita nggak punya platform yang mumpuni untuk digunakan masyarakat Indonesia. Semuanya kalau nggak Google ya Meta. Meta itu artinya Facebook dan Instagram dan sebagainya. WhatsApp. Sebenarnya salah juga kalau barangkali itu. Aplikasi-aplikasi anak bangsa sudah banyak. Untuk kayak chatting itu sudah ada. Tapi jarang dipakai. Banyak, memang ya. Kalau mereka nggak mau ya, itu kesempatan buat anak bangsa mau muncul. Oke. Dan itu harusnya saya sepakat sini. Harusnya kita mensosialisasikan, kita pakai yang itu dong, anak bangsa. Sudah pakai anak bangsa, memang sudah banyak yang kita pakai. Jadi kalau kini kan makanya kita menyamakan level playing field-nya kita samakan. Tapi kalau tadi ya kita kekhawatiran kita bahwa mereka tidak patuh. Buktinya mereka mendaftar, yang besar-besar mendaftar. Karena mereka melihat Indonesia. Boleh tahu yang sudah mendaftar siapa aja? Ya, tadi Google disebutkan sudah, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram yang saya khawatirkan harus sudah mendaftar. Dan banyak hal, dan ini kan masih berjalan. Ini kan kayak anak-anak kuliah lah, ujian, ya belajarnya ntar malam lah, masih bisa besok kan gitu kan. Kan mendaftarnya cuma 10 menit. Atau ini, jadi saya yakin mereka akan mendaftar. Kenapa? Indonesia punya potensi yang besar. Kalau mereka nggak mendaftar, ruginya mereka sendiri. Ini kesempatan kita untuk bangkit. Apakah cukup dengan mendaftar atau ada proses yang lain? Karena bayar pajak. Hanya mendaftar, habis itu nanti kita lakukan verifikasi, pengecekan. Jadi kita modelnya tuh post audit. Jadi kita mempermudah mereka. Silakan ini adalah formnya, silakan diisi informasi yang kita butuhkan. Dan memberi komitmen yang sesuai dengan aturan, ya udah kita keluarkan surat pendaftarannya. Tadi ada sebutkan berarti Google sudah mendaftar ya? Google sudah mendaftar? Sudah ada yang mendaftar dan ini terus berjalan ya. Google apa Pak Semi yang daftar ya? Google Cloud. Tadi ada Cloud-nya, ada yang juga secara manualnya juga ada karena urusan karena BUT-nya itu juga ada. Dan kita membuka semua peluang tuh. Karena kemarin yang mendaftarkan atas nama Google itu ternyata perusahaan-perusahaan lokal. Artinya? Oh ini yang itu kita tahu lah Mas. Kalau itu kan kita tahu. Nah itu juga kita ingatkan juga masyarakat. Mengisi informasi kepada negara itu kan kami minta terakhir adalah bahwa data yang diberikan adalah secara benar. Itu sudah melanggar lagi, kita langsung kasihkan ke polisi untuk ditelusurin. Baik. Terakhir Bung Pratama, ini tentu banyak perdebatan karena Google ada banyak sekali ya, Google Cloud dan lain sebagainya. Saya ingin tanya, untuk hal ini, sudahkah saatnya kita nggak usah menggunakan produk impor lagi deh, produk dalam negeri? Kalau saat ini saya pikir masih belum siap ya kita ya gitu. Karena mungkin bisa. Kalau sekarang ini tiba-tiba diblokir semuanya, Instagram, WhatsApp, Facebook, Google, semua yang diblokir, saya pikir kita nggak akan siap. Pasti akan terjadi kolaps. Gitu. Karena apa? Terlalu banyak masyarakat kita yang sudah menggunakan platform ini untuk kehidupan sehari-harinya. Nggak cuma ini loh, tidak cuma masyarakat biasa loh, bahkan pemerintah pun juga menggunakan itu. Ya kan? Pemerintah menggunakan itu. Bayangkan pejabat-pejabat pemerintah sekarang pasti emailnya menggunakan email Google juga, walaupun mereka punya email di kantornya sendiri-sendiri gitu. Terlalu banyak yang sudah tergantung, kampus-kampus besar semua sudah tergantung begitu. Jadi kalau sekarang saya pikir tidak akan siap gitu. Oleh karena itu sudah saatnya nih gitu, sudah saatnya kita harus mulai mengarah ke mandirian, harus di-endorse ini. Tadi ada chat gitu misalkan, ya harus di-endorse sama pemerintah. Media sosial harus di-endorse. Masa kita punya program 1000 startup, nggak ada satupun yang mau bikin media sosial Indonesia sendiri gitu. Mungkin, sekarang apa gantinya Instagram di Indonesia? Apa gantinya Facebook Indonesia gitu? Apa gantinya Gmail yang ada di Indonesia? Sudah ada semua itu? Nggak ada kita, masih belum ada gitu. Yang bisa digunakan secara massal dengan kemampuan seperti Google. Kalau buat aplikasi
dengan user yang cuma 1.000, 100.000, 1 juta, gampang Mas. Ya. Tapi ketika usernya sampai 10 juta, 100 juta, ada 204 juta masyarakat Indonesia yang terkoneksi di internet gitu. Itu akan ribet, butuh server farm, butuh layanan internet yang kecepatan tinggi dan lain-lain gitu. Nah, ini nggak bisa anak-anak Indonesia itu tanpa disupport pemerintah, tanpa disupport perusahaan-perusahaan besar, itu bisa mandiri gitu. Jadi ini memang kolaborasi. Tapi sebenarnya ya, tadi saya bilang bahwa peraturan ini bagus gitu. Kita menegakkan kedaulatan di negara kita. Memang kita harus maksa mereka untuk daftar gitu. Betul. Karena ketika mereka daftar kita bisa ngatur mereka. Tetapi kita harus ingat bahwa peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang berbarui dengan nomor 10 tahun 2021 ada beberapa pasal Pak Semi ya gitu. Ada beberapa pasal yang perlu kita bicarakan lagi gitu. Karena ditakutkan menjadi pembungkam kritik terhadap pemerintah gitu. Baik, tentu ini ada banyak arah ke sana, tapi sudah saatnya Indonesia punya sendiri dan itu harus didukung oleh pemerintah. Betul, pemerintah, akademik, perusahaan harus kerjasama, tapi kolaborasi. jangan kemudian digunakan untuk mengintip warganya, tentu jangan. Oh jangan. Oke, baik. Terima kasih Bung Pratama Persada dari Cisrek dan kemudian juga Dirjen Aplikasi Kemenkominfo, Aptika, Bung Samuel Briani Pangerapan. Terima kasih Bung Semi, Pak Dirjen. Terima kasih Bung Pratama. Sehat selalu. Selamat malam.